Anda pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu nyata banget pas Lebaran, tapi sekarang kok kayaknya lenyap gitu aja? Nah, kali ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat memecahkan sebuah misteri. Kasus hilangnya keajaiban Lebaran. Oke, coba deh kita tarik napas dulu. Pejamkan mata sebentar. Ingat lagi perasaan bangun pagi pas hari Idul Fitri waktu kita masih kecil. Rasa senang yang meluap-luap, wangi opor, gema takbiran di mana-mana. Perasaan itu real banget kan? Tapi kok makin kesini rasanya makin pudar ya? Pertanyaannya, apakah keajaiban itu beneran hilang? Atau jangan-jangan kita aja yang udah nggak bisa lihat lagi? Nah, ini dia nih, kontrasnya kelihatan banget kan? Dulu, lebaran itu ya bahagianya pas nerima amplop THR. Sekarang, wah, giliran kita yang pusing mikirin anggarannya. Dulu kita cuma tahu pamer baju baru, terus main lari-larian tanpa beban. Sekarang kita yang sibuk di dapur, ngatur ini itu. Kegembiraan yang murni itu rasanya tergantikan sama stres. Apalagi kalau udah ketemu rentetan pertanyaan maut dari kerabat. Pergeserannya nyata banget kan? Oke, supaya kita bisa memecahkan kasus ini, kita udah siapin 3 petunjuk utama. Tiap petunjuk ini bakal ngebawa kita selangkah lebih dekat ke jawaban kenapa lebaran sekarang rasanya beda. Yuk kita mulai penyelidikannya. Petunjuk pertama membawa kita masuk ke dalam diri kita sendiri, lebih tepatnya ke otak kita. Ini faktor internalnya. Ternyata sebagian jawaban dari misteri ini ada di cara pikiran kita memandang waktu dan pengalaman. Jadi kuncinya tuh ada di konsep pengalaman pertama. Waktu kita kecil, hidup kita itu penuh sama hal-hal baru. Pertama kali mudik jauh, pertama kali dapat THR banyak banget, pertama kali sholat Id di lapangan yang super luas. Nah, otak kita yang masih fresh ini kerja keras banget merekam setiap detail dan emosi. Makanya, semua kenangan itu terasa panjang dan berkesan banget. Kebalikannya nih waktu kita dewasa. Hidup kita kan isinya banyak rutinitas. Lebaran, ia jadi acara tahunan yang polanya cenderung gitu-gitu aja. Otak kita udah hafal, udah terbiasa. Jadi dia nggak lagi merekam momen-momen itu dengan detail yang sama kuatnya. Akibatnya, kenangan baru yang spesial makin sedikit dan waktu pun rasanya cepet banget berlalu. Itulah kenapa masa kecil rasanya lama. Pas dewasa, tahu-tahu udah mau lebaran lagi aja. Ilustrasi ini keren banget sih. Analogi buku flip ini pas banget. Memori masa kecil kita itu kayak buku flip yang tebel, gambarnya beda-beda semua, jadi ceritanya terasa lambat dan detail. Sementara itu, memori masa dewasa kita seringnya kayak buku flip tipis, gambarnya diulang-ulang, ya jadi rasanya cepet banget selesainya. Oke, kita pindah ke petunjuk kedua. Kalau tadi kita ngomongin faktor internal dari otak, sekarang kita lihat tekanan dari luar, beban dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dulu yang ada cuma rasa senang tanpa beban. Sekarang diganti sama daftar periksa sepanjang ini. Ada deadline kerjaan sebelum libur, ada stres ngatur duit buat semua persiapan, ada ribetnya logistik jadi tuan rumah, dan buat banyak dari kita ada rasa hampa karena kehilangan anggota keluarga yang dulu selalu ada di samping kita. Semua ini numpuk, dan akhirnya mengalihkan fokus kita dari inti perayaannya. Dan tentu saja, ada ini, rentetan pertanyaan yang seringkali bikin momen silaturahmi jadi kayak ruang interogasi. Tekanan sosial buat mencapai standar hidup tertentu, mengubah pertemuan keluarga yang harusnya hangat, jadi momen yang bikin cemas. Suasana yang tadinya ceria, mendadak jadi hambar. Petunjuk terakhir kita ini skalanya lebih besar lagi. Pergeseran budaya di masyarakat, yang tanpa kita sadari udah mengubah wajah lebaran itu sendiri. Dulu, inti lebaran itu soal kemenangan spiritual, soal kebersamaan. Tapi sekarang, kayaknya tradisi itu makin terkikis sama dorongan konsumsi. Perayaan yang harusnya jadi momen buat refleksi, sekarang jadi banyak dipengaruhi sama tekanan buat tampil sempurna dan ikut-ikutan tren belanja. Siklus ini mungkin familiar banget buat kita ya. Semua berawal dari media sosial. Tren baju seragaman, hampers mewah, semua jadi standar baru. Terus muncul tekanan sosial biar kita ikutan, biar nggak dibilang ketinggalan. Nah, karena sekarang bayar apa-apa gampang banget, kita jadi gampang juga kejebak belanja impulsif. Ujung-ujungnya, semua diupload buat dapat validasi dari orang lain. Lingkaran setan yang nguras energi dan dompet. Dan dampaknya ini nggak main-main loh. Di balik semua kemeriahan konsumtif ini, ada biaya yang nggak kelihatan. Tekanan finansial yang bikin pusing, kesenjangan sosial yang makin jelas antara yang mampu sama yang enggak, dan tentu saja dampak lingkungan dari tumpukan sampah produk-produk musiman ini.
Oke, setelah kita kumpulkan ketiga petunjuk, otak kita, beban kedewasaan, dan budaya konsumsi, sekarang waktunya kita menarik kesimpulan. Jadi, apa putusan akhir dari penyelidikan kita? Putusannya begini, keajaiban Lebaran itu sebenarnya nggak pernah benar-benar pergi. Yang berubah itu kita, cara kita melihatnya yang udah beda. Kenapa? Ya karena ada badai sempurna dari gabungan tiga kekuatan besar tadi. Cara kerja otak kita, beban tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, dan pergeseran budaya ke arah konsumerisme. Tiga hal ini seolah-olah menutupi pandangan kita dari keajaiban itu. Terus setelah tahu semua ini, kita bisa apa? Penyelidikan ini tujuannya bukan buat bikin kita jadi pesimis ya, tapi justru sebaliknya, buat memberdayakan kita. Dan ini pertanyaan paling pentingnya. Mungkin tugas kita sebagai orang dewasa itu bukan buat mencoba menghidupkan lagi keajaiban masa kecil yang sama persis. Mungkin tantangannya adalah secara sadar menciptakan makna dan keajaiban yang baru, yang pas dengan diri kita yang sekarang. Mungkin keajaiban itu sekarang ada di saat kita melihat senyum orang tua kita, atau saat kita menciptakan tradisi baru sama keluarga kecil kita, atau sesederhana menemukan kedamaian di tengah semua kesibukan ini. Jadi, pertanyaannya, makna Lebaran seperti apa yang ingin Anda ciptakan mulai tahun ini?